Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyalihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif handal kita Syekh Muhammad bin Muhammad wa khususun Masai lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, membahas tentang adzabul Jum'ah, ya, etika atau adab dalam persiapan ya sholat Jumat. I'lam, ketahuilah ya, annal Jum'ata, sesungguhnya Jum'ah ya, Idul Mu'minina, yaitu hari rayanya orang-orang mukmin. Ini menurut Imam Ghazali bahwa Jum'ah itu idun min a'yadil mu'minin. Nah, penjelasannya wahiyya afdulus sholawat ya, karena Jumat ini ya, sholat yang paling utama ya, afdalu ayyamil usbu, dan juga paling utamanya hari-hari dalam seminggu. Wa a'dhamu indallah, dan paling agung di sisi Allah, min yaumil fitri, dibandingkan hari fitri ya, Idul Fitri, wa yaumil adha, dan hari adha ya. Wahwa yaumun syarifun, wahwa bermula ya, Jum'ah yaumun itu hari syarifun yang mulia, khosso wa khosso yang mengkhususkan siapa Allah aja maha mulia wajalla dan maha agung bihi dengan hari Jum'ah, hadhil ummata, yaitu pada umat saat ini, yaitu yang dimaksud al ummata al muhammadiyah. Sebab dijelaskan di dalam hadis ya, inna Allah azza wa jalla fi kulli jum'atin situmi'ati alfin atikin minan nar. Itu. Jadi keutamaan hari Jumat itu ada 600.000 orang yang dibebaskan dari siksa neraka ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keistimewaan hari Jumat ya, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati, man barang siapa mata yang mati siapa man yaumal jum'ati pada hari Jumat, au lailatal jum'ati atau malam Jumat, kutiba lahu ajru syahidin, kutiba maka dicatat lahu baginya ajru syahidin, pahala orang yang mati syahid, wawako, dan terjaga
ya, wawukia ya, dan dijaga ya, fitnah wal kubri ya, dari fitnah kubur. Ya, fitnah kubur itu ya pertanyaan mungkar nakir itu. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan wafihi, dan di dalam hari Jumat ya, khobar muqaddam, saatun bermula waktu, mubhamatun yang tersembunyi, la wafaqoha abdun muslimun ya, la wafaqoh tidak bertepatan dengannya atau menepatinya ya, abdun siapa hamba muslimun yang muslim, yas'alullah memohon siapa muslim Allah pada Allah Ta'ala maha tinggi, fiha di dalam waktu tersebut ya, hajatan sebuah hajat, illa a'tahu kecuali Allah memberinya. Nah, ini mas menurut Imam Ghazali bahwa di dalam hari Jumat itu ada waktu yang tersembunyi ya, apabila seorang hamba yang memohon kepada Allah pas pada waktu tersebut ya, apapun permintaan hajatnya ya, tidak ada lain Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajatnya, illa a'tahu kecuali Allah memberikannya ya, iyaha yaitu pada hajatnya. Fasta'id maka bersiaplah laha ya, untuk menyambut kedatangan waktu tersebut, min yaumil khamisi mulai dari hari Kamis gitu. Makanya ini disebut ya kitab yang menyempurnakan ya keislaman kita baik secara lahir maupun batin. Karena di hari Jumat itu ada waktu yang istimewa, maka Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk bisa mempersiapkan diri ya, bisa syukur-syukur bisa memperoleh atau bisa berdoa pada saat waktu yang disembunyikan oleh Allah tadi ya. Fasta'id maka bersiaplah laha bagi waktu tersebut, min yaumil hamis dari sejak waktu Hamis, bitan dibisyabi dengan membersihkan pakaian ya, maksudnya ya pakaiannya pakaian yang rapi bersih ya. Wabikasrati tasbihi dan dengan memperbanyak tasbih, wal istighfari dan baca istighfar ya, asyatal khomisi yaitu waktu sorenya hari Kamis, ai ba'dal asri maksudnya sesudah asar. Jadi sesudah asar ini sudah ada persiapan ya untuk membaca tadi tasbih sebanyak-banyaknya, membaca istighfar. Fa innaha maka sesungguhnya ya waktu tersebut ya, saatun itu waktu tuazi yang menyamai ya, fil fadli dalam keistimewaannya ya, saatan pada waktu fi yaumil jum'ati pada hari Jumat. Jadi kalau bisa bertepatan ya, berdoa pada waktu tersebut di hari Jumat, ini akan banyak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanwi dan niatlah ya, ini saumal Jum'ati puasa hari Jumat, lakin ma'al khomis serta
dibarengi dengan puasa Kamis, awis Sabti atau Sabtu. Idja'a fi ifradiha, ya, idja'a ketika datang fi ifradiha, hanya menjalankan puasa Jumat tok, ya, itu nahyun, itu dilarang. Jadi kalau niat menghormati hari Jumat tok puasanya, ini dilarang. Maka Imam Ghazali menjelaskan lebih baik mulai dari Kamis dilanjutkan dengan Jumat, terus ditambah hari Sabtu. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasum, tidak boleh puasa ahadun seseorang, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, illa ayyasuma, kecuali dia berpuasa qablahu, sebelum Jumat, au yasuma, atau puasa siapa man ba'dahu, sesudah Jumat, ya. Rawahu Saikhoni, yaitu diwariskan oleh dua syekh, yaitu Bukhari Muslim. Terus dasar lain, ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti, tidak boleh kamu berpuasa pada hari Sabtu, illa fi maftaradu alaikum, kecuali telah diwajibkan kepadamu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan adab. Jadi adab itu sesuatu yang menunjukkan kedalaman etika lahir dan batin. Ya, seperti kayak sholat, ya. Sholat itu kalau berdasarkan fikih kan yang penting nutup aurat, ya, dari pusar sampai, ya, dengkul, ya. Tapi karena kita ini menghadap Allah, maka kita dianjurkan untuk berpakaian yang sopan, ya, pakaian yang wangi, pakaian yang baik, ya. Ini yang disebut adab, etika, ya. Padahal kalau menurut fikih, pakai celana kolor, nggak pakai kaos, ya, asal kolornya di atas pusar sampai lutut, yaitu menurut fikih sah. Tapi dari sisi adab tidak ada. Nah, sebab sholat itu menghadap Allah. Bagaimana etikanya mau menghadap Allah, ya, dengan pakai pakaian kolor gitu. Mau menghadap RT RW, ya, lurah saja, mau minta tanda tangan mereka aja harus pakai pakaian yang sopan gitu. Nah, disinilah menunjukkan bahwa orang yang memiliki adab yang tinggi itu kedudukannya, ya, di atas dari ilmu gitu. Nah, adab menurut Imam Ghazali tidak sebatas adab lahir. Adab lahir oke, ya, dibarengi dengan fikih, kemudian dibarengi dengan pakaian yang rapi dan sopan. Tapi Imam Ghazali jangan abaikan adab batin. Ya, adab batin ini juga penting, sebab sholat menghadap Allah itu bukan sebatas lahiriah jasadnya, tapi ada aspek batiniahnya, ruhaniyahnya, yang itu juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, ya, ada yang berpegang pada prinsip, ya, yang dilihat Allah kan bukan rupa atau wajah gitu. Yang dilihat kan hati. Ini kalau kita jawab, ya, kalau kita lebih sempurna lahir batin, lahirnya kita rapi karena kita menyadari menghadap Tuhan semesta alam, apa salahnya kalau rapi gitu.
tidak sebatas rapi lahir, tapi juga rapi batiniahnya. Maka kesempurnaan adab lahir dan batin inilah salah satu ajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya, jadi kita harus integrated ya antara aspek lahir dan batin. Tidak boleh seperti orang yang berpaham zindik ya. Zindik itu dia syariat tidak dijalankan, sholat secara fikih tidak dijalankan, yang penting eling sama Allah ya. Yang penting aku eling sama Allah, walaupun saya udut tapi saya ini hakikatnya sholat. Nah, kalau sudah punya pemahaman seperti ini, nah ini ya, sudah mulai perlahan-lahan meninggalkan dari ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini banyak sekali tipu dayanya. Sebab kalau sudah begitu pemahamannya, prinsipnya, nanti akan melebar kemana-mana. Dia mengambil barang orang, ini kan milik Allah gitu. Rusak tatanan sosial. Tapi giliran punya dia digoda. Dia nggak mau. Kenapa? Ini punya saya gitu. Nah, ini jadi mabuk ilmunya masih setengah-setengah gitu. Nah, ini akhirnya digulung oleh hawa nafsu. Bahkan orang yang seperti ini ketika maksiat pun disandarkan kepada Allah. Wah, saya maksiat ini juga atas kehendak Allah itu. Ya, ini tanda-tanda orang yang ya disesatkan oleh ilmunya, kemudian diseret oleh hawa nafsunya, kemudian berargumentasi mencari pembenaran dengan ilmunya. Nah, ini tidak diajarkan oleh Imam Ghazali dan para sufi yang lain. Jadi Imam Ghazali mengajarkan disiplin lahir dan batin. Tidak boleh memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh tadi. Ya. Karena syariat sholat itu syariat dari Allah. Gerakan sholat dari takbir sampai salam itu dari Allah. Itu. Nah, soal kenapa ada orang sholat hanya sebatas jengkang-jengking istilahnya, fikih, yaitu perlu diperbaiki. Bukan berarti kita harus meninggalkan itu. Karena syariat Nabi meliputi syariat lahir dan batin. Maka kalau kita selama ini masih sholat hanya fikih, ya, praktek fikihnya lebih dominan, maka setelah kita paham ilmu, ya harus ada keseimbangan antara fikih dan hakikat. Itu. Jadi dua-duanya ini harus integrated dan seimbang. Jangan satu dijalankan, satu tidak, akan timpang. Jadi kalau orang fikih tok nggak ngaji tasawuf, itu tadi dari takbir sampai salam nggak ingat Allah, yang penting sudah sholat. Ini ibarat karyawan sudah absen, ya maka sholatnya ya hanya sekedar mendapatkan kualitas itu, bukan sholat seorang hamba yang menghadap kekasihnya, bukan sholat seorang hamba yang menghadap Tuhan semesta alam. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu, ya Imam Ghazali sudah memberikan guidance pedomannya. Gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan Jumat ini, ya, Imam Ghazali juga mengajarkan kepada kita, hendaklah kita mempersiapkan diri, al-istidad tadi, al-istidad ya, qabla maji'il yaumil jum'ah, sebelum kedatangan hari Jumat. Sebab apa harus ada istidad? Ya karena hari Jumat ini hari paling istimewa di antara hari lain, bahkan di antara hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Ditambah lagi di hari Jumat ini ada waktu yang istimewa. Apabila seorang hamba berdoa bertepatan dan dengan waktu tersebut, ini pasti apa yang dipinta diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka adabnya, etikanya Imam Ghazali mengajarkan ya hendaklah puasa mulai dari Kamis yang sudah istiqomah ya, ditambah puasa Jumat, ditambah Sabtu. Kalau puasa Jumat tok dilarang, dasarnya tadi hadis Nabi. Kalau hanya Kamis tok juga dilarang itu. Jadi nggak boleh puasa sebelum Jumat yang tidak dibarengi dengan puasa sebelumnya dan sesudahnya ya. Begitu juga ya larangan puasa di hari Sabtu ya, jadi semua sudah ada aturan mainnya ya. Nah, selanjutnya fa'idat tola'a alaika subhu, maka apabila muncul alaika kepadamu as-subhu, apa waktu subuh, jadi ketika subuh sudah mulai tiba, fahtasil, maka mandilah. Jadi seperti ini kan hari Jumat nih ya, habis sholat subuh kita mandi sunnah, yaitu untuk hari Jumat. Fa inna ghuslal Jum'ati, maka sesungguhnya mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang-orang yang sudah muhtalim. Muhtalim itu yaitu orang yang sudah balik, yang sudah mimpi basah, itu muhtalim. Aisabitin muakkatin, yaitu tetap dan sangat dianjurkan ya. Summa tazayyana, kemudian berpais ya, siapa man ya, bisyabi, dengan pakaian al-baidu, yang putih ya. Setelah mandi gunakanlah pakaian, yaitu pakaian yang putih, karena pakaian putih itu afdhulus syiyab, paling utamanya pakaian. Fa innaha ahabbus syiyab ilallah ya, ini ada penjelasan lain bahwa pakaian putih itu pakaian yang paling disukai oleh Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya, didasarkan pada sabda Nabi, albisu min syiyabikum al-biyad, pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Fa innaha min khairis syiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaianmu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih, yaitu orang-orang yang meninggal di antara kamu. Nah, ini keistimewaan pakaian putih. Kemudian wastakmal, selanjutnya setelah mandi pakai pakaian putih, wastakmal minat thayyib, dan gunakanlah wewangian ya. Atyabu ma indaka, wewangian yang paling wangi menurutmu ya, itu. Wabalih, dan lanjutkan fitan dimi badanika, dalam membersihkan badanmu, bil halki, dengan mencukur rambut ya. Walkos itu nyukur bringos ya. Wataklim, motong kuku ya, itu semua disunahkan ya. Wasiwaku, dan bermula siwak, wasyairun anwa'in nadhofah, dan semua hal-hal yang terkait dengan kebersihan. Watad yibur hati, dan memberikan wangi-wangian ya, bil miski, dengan minyak ya, itu afdholu, lebih utama. Kemudian selanjutnya summa bakaro, summa bakir ya, kemudian cepat-cepatlah atau bersegeralah ilal jami', menuju masjid. Ini jami' maksudnya masjid ya. Wa yadkhulu waqtal bukhur bitulu il fajri wa huwa mandubun li ghairi imamin wa khatib ya. Jadi waktu bukur, waktu pagi-pagi itu dengan munculnya fajar ya, wa huwa mandubun li ghairi imam wa khatib. Ini sunnah bagi jamaah biasa kecuali imam dan khatib
Ya, ini bagi orang yang ada waktu itu dianjurkan untuk pagi-pagi datang ke masjid, ya, terutama untuk sholat, ya, tahiyat masjid, kemudian dilanjut dengan iktikaf, ya, sampai menjelang sholat Jum'ah hingga sholat Jum'ah usai. Wasi dan hadirlah ilahi kepada masjid, ya, alal hayyinati, ya, dengan, ya, penuh suka, wasakinati dan ketenangan, ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW telah bersabda, man roha ilal jum'ah, man barang siapa roha yang, ya, berangkat lebih awal, ya, ilal jum'ati ke Jumat, ya, fis sa'atil ula, pada waktu yang pertama, ya, itu faka'an nama qarraba badanatan, seolah-olah yaitu, ya, berkorban dengan unta, ya. Ini keistimewaannya. Terus waman roha fi saat isaniyah, barang siapa datang ke masjid dalam waktu yang kedua, kloter kedua, ya, faka'an nama qarraba baqaratan, ya, seolah-olah dia, ya, telah mendapatkan atau dia mendapatkan, ya, baqarah sapi, ya. Kemudian waman roha fi saati salisah, bagi orang yang datang waktu ketiga, faka'an nama qarraba khabsan, ya, dia, ya, seperti memperoleh, yaitu kambing, ya, kibas, ya, akron yang punya tanduk, ya. Waman roha fi saati rabi, dan barang siapa datang keempat, faka'an nama qarraba dujajatan, ya, dia akan memperoleh, yaitu ayam, ya. Waman roha fi saatil khamisah, dan dia barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, faka'an nama qarraba baidotan, ya, dia, ya, akan mendapatkan telur. Fa idza kharajal imam, dan apabila imamnya sudah keluar untuk naik mimbar, li su'udil mimbar, tawiyat as-suhuf, maka ditutup apa catatan para malaikat, warufiat kolam, dan diangkat apa penanya para malaikat. Ini kalau imam sudah mulai naik ke mimbar, ya. Wastam'ad, dan berkumpul siapa al malaikatu malaikat indal mimbari, ya, ya, di mimbar, yastami'una, mereka mendengarkan, ya, adzikra, yaitu maksudnya khutbah. Itu wa yuqalu, dan dikatakan anan nasa, sesungguhnya manusia, fi qurbihim innan nadhar ila wajhilah ila qadri bukurihim ilal jum'ah. Ini dijelaskan keistimewaan orang yang datang di hari Jum'ah itu, ya, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Allah, itu tergantung dari kapan berangkatnya dia berangkat sholat Jum'ah, ya. Ini. Kemudian selanjutnya, summa idza tahwalta, kemudian apabila anda sudah masuk al jami'ah, ke masjid, fatlub, maka carilah as-saffal awal, carilah baris yang pertama, ya. Ini dianjurkan untuk mencari baris yang pertama. Fa idza istama'an nas, maka apabila kumpul siapa annasu manusia, fala tatahattu riqabuhum wala tamurru baina aidihim wa hum yusalluna. Itu jangan, ketika manusia sudah kumpul, ya, jangan sampai, ya, berdesak-desakan dan melewati antara satu dengan yang lainnya. Wahum yusalluna, apabila sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Itu maksudnya tidak boleh melewati orang yang sudah datang lebih awal kemudian ikut berdesak-desakan, apalagi ini sedang sholat.
Wajlis dan duduklah biqurbi haidin au ustunatin hatta la yamur baina yadaika, ya. Jadi selanjutnya duduklah ya dekat dengan tembok atau dekat dengan tiang supaya tidak ada orang yang lewat lagi di antara sisimu. Wala taqud, dan jangan duduk hatta tusalli tahiyat. Ya, ketika datang sampai ke dalam masjid, jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Wal ahsan, dan paling baik antusoli arba rokaatin, yang paling sempurna adalah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah al-Ikhlas khamsina marrah, membaca sesudah membaca Fatihah yaitu membaca al-Ikhlas 50 kali. Wa fil khabar anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Ini keistimewaannya. Kalau orang baca Al-Ikhlas 50 kali pada rakaat pertama, dia tidak akan mati sebelum dia tahu tempatnya di surga. Nah, ini keistimewaannya seperti ini. Au yaralhu. Wala tatruk at-tahiyat, dan jangan sekali-kali meninggalkan tahiyatul masjid. Ya. Wa in kana imam yaktubu, sekalipun imam sudah khutbah. Ya, kita datang terlambat, imam sudah khutbah, tetap masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Wa minas sunati, dan dari sunnah antakro'a fi arba'i rakaatin, ya, hendak membaca dalam 4 rakaat suratul An'am wal Kahfi wa Toha wa Yasin. Nah, ini tentu kalau bagi yang sudah hafal Al-Quran tidak masalah, tapi kalau bagi kita-kita yang tidak hafal, ya tentu pakailah surat-surat yang pendek. Fa'ilam takdir, jika tidak mampu fasuratul Yasin, maka surat Yasin wa Dukhon wa Alif Lam Mim as-Sajdah wa suratul Mulk, ya. Wala tadak qira'atu hadis suwar, dan jangan tinggalkan membaca surat-surat ini fi lailatul jum'ati, pada malam Jumat. Fa fiha, maka di dalam malam Jumat, fadlun kasir, keutamaan yang sangat banyak. Waman lam yusin, dan barang siapa yang tidak memperbaiki dalika tersebut, fal yuksir, maka memperbanyaklah min qiraati suratil Ikhlas. Jadi ini solusinya, kalau surat-surat tadi nggak hafal, ya, solusinya adalah perbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas, ya. Wa aksaru minas surat ala Rasulillah, dan perbanyaklah sholawat, ya, kepada Kanjeng Nabi. Ya, ini cocok buat kita. Jadi ayat-ayat yang panjang-panjang tadi nggak hafal, solusinya ya perbanyak Al-Ikhlas dan perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadzal yaum, pada hari ini, khosotan, khususnya, ya. Selanjutnya, wa mahma kharajal imam, dan tatkala imam sudah keluar, ya, fakto as-sholat wal kalam, maka berhentilah, ya, sholat dan kalam. Wastagil bijawabil muadzin, dan sibukkan dengan menjawab adanya muadzin, gitu. Summa bistima'il khutbah, kemudian mendengarkan khutbah, wal itiat, dan nasihat biha, ya, di dalamnya. Wada, dan tinggalkan al-kalama, obrolan, ya, roksan fil khutbah, ya, pada saat khutbah. Wa fil khobar, dan dijelaskan dalam hadis, anna man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansid ausoh faqat lago wa man lago fala jum'atalah. Ini di hadis dijelaskan, barang siapa berkata kepada sahabatnya sedangkan imam saat itu sedang khutbah, diam, atau memberikan isyarat, gitu, maka orang yang mengingatkan, ya, atau dua-duanya, ya, sholat Jumatnya sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada, ya, nilai pahala dalam Jumat bagi orang tersebut. Li'anna qaulahu, sebab ucapan qauluhu ansid, diamlah, itu kalamun, karena itu termasuk kalam. Fayang bagi, maka seyogianya ayyanha ghairuhu bil isyarah la bil waddi. Jadi yang diperbolehkan hanya isyarat. Isyarat itu tidak keluar kata-kata, tidak keluar ucapan, itu yang diperbolehkan. Jadi seperti isyarat dengan jari itu boleh. Sumak tadi, kemudian ikutilah bil imami, dengan imam, kama syabak fa idza farahta was salamta
faqra al-fatihah qabla an tatakallama syab'a marwatin wal ikhlas syab'a wal mu'awadidin syab'an fadzalika ya'simuka minal jum'ah ilal jum'atil ukhra. Nah, ini setelah selesai sholat Jum'ah ya, ini ada tradisi yang unik ya. Saya di Demak, di masjid depan rumah saya itu juga sama persis apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu membaca Fatihah ya 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Mu'awwadzatain qul a'udzu birabbin nas 7 kali, qul a'udzu falaq 7 kali ya. Terus setelah itu baru Ilahilas tulil firdos. Nah, ternyata di Nagrak sini, kampung Nagrak sini ya, masjid samping ini juga sama ya, mengamalkan ijazah ini gitu. Ternyata ada kesamaan dalam praktek ya sesudah sholat Jum'ah. Ternyata sumbernya adalah dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Lah, apa fungsinya membaca surat-surat tadi? Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, An-Nas ya, Al-Falaq 7 kali. Itu dijelaskan di sini. Ya'simuka fadzalika ya'simuka minal jum'atil. Maka Allah akan menjaga kita dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Ya, ini keistimewaannya. Wa yakunu khirzan laka minasyaitan, dan juga keistimewaan lainnya ya, kita akan dijaga dari setan. Waqul ba'da dzalika, dan ucapkan sesudah itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ahnini bi halalika an haramik wa bi tadik an ma'syatik wa bi fadlika aman siwak. Nah, tapi di Jawa itu setelah baca surat-surat tadi itu dilanjutkan dengan membaca Ilahilas tulil firdos gitu. Nah, kalau di kitab ini setelah baca surat-surat tadi dianjurkan untuk berdoa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa bidu'atikan masih wa filika amman siwak ya. Ini summa sholli ba'dal jum'ah rakaat. Ini kemudian setelah itu dianjurkan untuk sholat sunnah sesudah Jumat 2 rakaat au arba'an au sitan masna atau 4 rakaat. Ini sudah masuk sholat sunnah ya. Sambil ini dulu, mudah-mudahan penjelasan dari kitab Bidayatul Hidayah yang menjelaskan adab sholat Jumat ini dapat memberikan pencerahan bagi kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.